Siap ya? Bisa dimulai, Pak. Monggo, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para da'i Allah, wa khusus bidzikri Al-Ustaz Dr. Muhammad Hatta, yang saya hormati Al-Ustaz Abdul Khaliq, dan tidak lupa pula kepada seluruh rekan-rekan jemaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis taklim ini, di majlis ini, mudah-mudahan mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan tambahan hidayah dan taufik Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah disebutkan tadi di muqaddimah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Pada ayat ini Allah jelaskan, pada ayat ini Allah memberitahu kepada kita semuanya tentang orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki pandangan hati yang tembus kepada Allah. Siapa? Yaitu ulul albab. Di Allah menjelaskan ulul albab, yaitu orang yang dikatakan ulul albab adalah orang-orang yang mengingat Allah, yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan duduk maupun berdiri. Itu adalah ciri-ciri orang yang ulul albab. Selain itu, ulul albab adalah orang-orang yang selalu bertafakkur, berfikir-fikir, bertafakkur, mengingat-ingat, berfikir tentang semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kemudian ia mengatakan dalam hatinya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Di dalam hatinya ada rasa kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya, semuanya ada keperluan. Oleh karena itu, dalam ayat ini, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan bahwa dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bertafakkur, senantiasa untuk menjaga, senantiasa untuk sadar bahwa segala apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya bermanfaat dan tidak ada satupun yang sia-sia. Termasuk pada kesempatan hari ini, termasuk dari ciptaan Allah itu adalah tanah, yang tanah ini jarang kita temui di dunia ini, yaitu tanah gambut. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi tanah gambut ini adalah bagian dari ciptaan Allah yang tidak mungkin Allah menciptakan tanah gambut kecuali Allah akan menyimpankan sir-sirnya atau rahasia-rahasianya yang ada di dalam tanah tersebut. Oleh karena itu, para ibu dan bapak sekalian,
jagalah, lestarikanlah tanah gambut ini. Jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita jangan sampai kita bakar ya sembarangan, jangan sampai kita rusak. Karena kalau kita merusak tanah tersebut, sama saja kita merusak ciptaan Allah, sama saja kita meremehkan terhadap apa yang telah Allah ciptakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu di dalam ayat yang terakhir yang Allah jelaskan dalam surah tersebut, subhanaka faqina adzabannar, maha suci Allah. Kata subhanaka menurut para ulama, menurut para alim ulama dijelaskan kalau ada ayat Al-Qur'an yang ayat itu mengucapkan subhanaka, maka di situ ada suatu rahasia yang menakjubkan yang harus kita tanam dalam diri kita sehingga menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala ciptaan Allah itu semuanya menakjubkan, tak ada satupun yang sia-sia. Bahkan hewan yang kita lihat sehari-hari, misal seperti hewan yang berada di kotoran. Saya tidak tahu namanya, mungkin ada yang tahu ya. Ada hewan yang hitam yang sering di kotoran sapi, itu apa namanya? Yang beton itu namanya itu. Yang ada tanduknya, apa namanya itu? Kubang tai ya. Begitu mungkin itu ya. Saya tidak tahu nama ya. Masa kumbang tai, kan namanya terlalu sadis ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kumbang yang sering berada di tai, secara kasat mata kita itu tidak ada manfaatnya. Tapi sebenarnya Allah menyimpan suatu rahasia di dalam hewan tersebut. Bahkan diceritakan dulu pada masa Syekhona Khalil Bangkalan itu diceritakan, Bang Murid ada salah satu muridnya Syekh Khalil Bangkalan itu, beliau itu berjalan di suatu hari berjalan, lalu beliau melihat kotoran sapi, lalu dilihat di atas kotoran sapi itu ternyata ada binatang itu. Saya tidak tahu nama binatang itu, kata bapak lagi apa binatang? Apa namanya Ustaz? Kumbang. Kalau Madura itu biasa nyebutnya itu tanduan. Itu nama kalau orang Madura. Kalau orang yang lain saya tidak tahu ya. Memang ada itunya, ada apanya tuh? Ada tanduknya ya, makanya itu tanduan. Jadi lanjut cerita ya. Jadi orang tersebut lalu mengatakan, ini apa sih kok Allah menciptakan binatang, salah binatangnya jelek, hitam, bertanduk, jadi tai ini. Itu kata orang. Dia meremehkan bahwa dia tidak tahu bahwa Allah memiliki maksud menciptakan binatang tersebut. Inilah adalah bagian dari intisari dari ayat yang kita baca barusan. Lalu dia pulang. Setelah pulang sampai di rumah, dia sakit yang luar biasa sehingga tidak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Ini ceritanya fakta, Bu ya. Fakta. Jadi sehingga dia datang kepada seorang kiai, datang pada seorang alim ulama, bertanya, Kiai, saya ini dikena penyakit sampai sekarang tidak ada sebuah obat pun yang bisa menyembuhkan saya. Lalu Kiai dengan ilmu kasyafahnya mengatakan kepada orang tersebut, mungkin ada suatu hal yang engkau pernah lakukan yang kau tak sadar diri, atau kamu pernah menghina sesuatu yang sepatutnya tidak kau hina. Lalu diingat-ingat, iya Kiai, saya dulu pernah menghina, saya sebelum sakit saya pernah menghina binatang ini namanya ini, yang sering ada di kotoran. Lalu Kiai itu menjawab, wahai pemuda, obatnya tiada lain, itulah binatang tersebut. Kalau Anda ingin sembuh, ambil binatang itu, lalu panggang, dibersihkan dulu, dipanggang, lalu dihancurkan, diminum. Masya Allah, tabarakallah ya. Binatang yang awal mula jadi hina, sekarang dimakan, makan tadi itu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi akhirnya pulang, diambil binatangmu yang dulu dihina, diambil, lalu dibakar, lalu dihancurkan dan diminum. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya langsung diangkat oleh Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh kecil bahwa segala apapun yang Allah ciptakan di dunia semuanya tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk senantiasa menjaga kelestarian ya. Karena hari ini kita berkumpul dalam Dai Gambut. Marilah kita melestarikan gambut, karena di gambut itu adalah ada sir-sirnya Allah. Begitu juga pula kita menjaga kelestarian mangrove. Mangrove yang pohonnya seakan-akan kita lihat itu tidak ada gunanya, sebenarnya di dalamnya tersimpan banyak rahasia sir-sirnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berkah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam ceramah singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan tambah ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan apabila ada kesalahan dari penyampaian itu datangnya dari saya. Apabila itu ada yang benar, maka itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, sudahkah tersampaikan kalimat pembukaan? sudah. Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah. Yang kedua, sudahkah disebutkan topik yang akan tersampaikan atau disampaikan oleh Ustaz? Sudah. Apa topiknya? Kalau dia nyebut ini dia cara penyampaiannya yang perlu kita perbaiki. Rupanya jamaah menangkap judulnya beda-beda. Dari awal sudah belum jelas. Judulnya sampaikan kan ada di situ. Sehingga bapak itu tidak menafsirkan dengan judul yang berbeda-beda. Karena arahnya, tujuannya berbeda, muaranya. Pertama, yang kedua, makanya saya tahan dulu ya. Yang kedua, sudahkah menyebut tujuan melakukan dakwah tadi? Grogi kayaknya ini teman kita saat ini, ya. Padahal, iya saya sudah lihat, aduh kelewat tuh. Jadi tujuan pun belum tersampaikan secara spesifik. Karena belum tentu semua pendengar itu paham tujuan dakwah kita. Betul nggak kira-kira? Kira-kira betul nggak bahwa ketika kita menyampaikan tujuannya adalah agar para pendengar, audiens itu paham poin yang mau dicapai nanti. Tadi belum disebutkan ya? Belum ya? Baik. Kesimpulan pun tadi ada nggak kira-kira? Belum ada juga. Masya Allah. Bapak, kita belajar ya Ustaz ya. Kita perbaiki. Semoga apa yang bisa kita lakukan bisa kita improvisasi ke depan lebih baik lagi. Jamaah yang mendengar lebih senang dengan berbagai perbaikan yang kita berikan untuk didengar oleh para jamaah yang merupakan mad'u kita. Ya kan? Insya Allah, barakallahu fiik. Saya kasih hadiah ini 50. Terima kasih. Lihat, saya butuh satu lagi kalau perlu. Mau belajar kita boleh nggak? Karena 5 menit aja, 7 menit. Tadi lewat juga dari jam. 5 menit, 7 menit paling lama. Ada yang mau jadi volunteer? Tunjuk tangan silakan. Saya tidak menunjuk. Kalau mau, kita tidak menunjuk ya. Nanti kalau menunjuk sifatnya apa? Terpaksa. Papri mau? Oh, tepuk tangan untuk Papri. Menit paling lama.
waktunya diatur. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an wa la tufsidu bil ardi ba'da islahiha fad'u khawfa wa tama'a idza watallaha qaribun minal musyrikin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun jamaah sekalian yang insyaallah Allah muliakan, adapun judul dari kuliah saya sekarang ini adalah rezeki yang halal, yaitu di tanah gambut dan mangrove. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat. Hai orang beriman, makan rezeki yang halal yang kami berikan kepadamu. Di tanah gambut yang subur bisa kita tanam apa aja, tanam singkong, tanam segala macam bisa tumbuh di sana, asalkan pengolahannya secara ramah lingkungan. Di hari ini kita calon dai telah belajar bagaimana caranya mengolah tanah secara ramah lingkungan. Saya ulangi kembali, kita telah diajarkan bagaimana cara mengolah tanah secara ramah lingkungan. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan berpesan kepada semua yang ada di sini, sudah sepatutnya kita tidak merusak lingkungan, tidak merusak gambut dan mangrove. Karena itu semua dapat dijadikan tempat ekosistem segala makhluk Allah. Kita sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kita dilarang keras untuk memanfaatkan yang namanya lingkungan secara berlebihan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup banyak dikuasai oleh negara. Lalu pada yang kita lihat saat ini, orang-orang koruptor lah, saya Pak Razak koruptor, di mana mereka dengan seenaknya saja mengklaim milik mereka yang bukan sebenarnya milik mereka. Yang kedua, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat yang dijadikan, yang harus dimakmurkan, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab itu saya mengajak diri saya sendiri, carilah rezeki yang halal, jangan rusak lingkungan. Lingkungan bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk anak-anak generasi bangsa kita. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada nikmat Allah. Fazkuruni askurkum wazkuruni wa la takfurun. Ingatlah aku, kata Allah. Dan bagaimana? Ingat ketika hutan terbakar, apa yang terlihat? Asap-asap di mana-mana, bendara ditutup. Ingatlah itu semua kawan-kawan. Ablato, ingat kalau mangrove hancur,
pantai kami Kecamatan Jawai tidak akan lagi. Itu pesan saya untuk kita semua. Barakallah. Jadi ini semua yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih maaf, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama judul sudah ada ya? Pembukaannya ada ya? Ada. Menentukan tujuan? Tujuan nggak ada. Tidak ada. Padahal tadi sudah diberitahukan tujuan itu tidak usah banyak-banyak. Sebutkan saja satu kalimat tentang tujuan yang mau dimaksud. Tuh ya, jangan lupa. Kemudian konten ada. Kemudian adalah kesimpulan ada. Tidak ada. Belum ada juga. Saran juga. Apa tuh? Saran juga ada. Saran. Saran ada. Apa? Saran. Pesan ada pesan. Oh pesannya. Pesannya tadi ada banyak. Ada ya. Baik. Nah, jadi dari kita ini Pak Apri ini usia 23 tahun katanya. Peserta termuda. Tepuk tangan dong. Dan alhamdulillah dia sudah berusaha untuk memperbaiki apa-apa yang sudah disampaikan oleh teman sebelumnya. Ya, oleh karena itu pada hari ini baik, saya merasa bersyukur bahwa teman-teman sudah bisa memperbaiki. Gila, jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita ya. Baik, tapi yang jelas tenang-tenang aja lah ya. Semoga kita punya kelas ini punya memori bareng-bareng ya. Kita bisa saling belajar ya. Cara mengungkapkan vokal juga harus diperkuat ya. Karena vokal ini juga menentukan orang mau dengerin kita secara serius atau tidak. Jadi harus diatur. Jadi berbeda. Seorang penyanyi ketika pada kehidupan sehari-harinya dia tidak akan mengatur vokalnya untuk bersuara kepada siapapun. Tapi ketika dia berhadapan dengan publik, maka suaranya diatur. Gitu nggak? Sama halnya dengan seorang khatib, penceramah. Aturlah vokal kita sebaik mungkin dengan intonasi yang jelas dan juga tersampaikan apa yang kita mau berikan kepada mereka. Ya. Baik, saya kira itu sudah diisi semua belum? Kalau belum, itu diisi. Pertama adalah jangan lupa. Pertama judulnya. Ini kalau berarti ada silakan mau yang Ustadz Imam yang dinilai di situ, harus dua-duanya nggak apa-apa. Atau Ustadz Apri silakan. Ya? Ya. Boleh. Jadi fokusnya apa yang tadi? Ya. Seperti metode tadi itu di tempat. Kalau misalnya seperti misal bapak ini bisa boleh tidak? Apanya? Kita menjelaskan metode bapak misalnya. Kan kita kadang ada audiens itu di lokal seperti ini lah Pak ya, Iya. jadi audiens duduk di masjid misalnya. Iya. Bisa tidak kayak apa yang bapak ini boleh tidak? Penyampaian. Jadi kita keliling berjamaah misalnya. Oh, begitu. Oke, Bapak. Betul. Kondisional. Kalau kita seorang fasilitator, saya sedang menempatkan diri sebagai fasilitator. Kalau kita seorang khatib, jalan-jalan. Tadi Pak Jokowi mau jalan jalan-jalan itu kan, nanti disangka apa pula? Gitu. Itu pertama. Jadi tergantung kondisi nih. Kalau saya fasilitator karena memang ya saya harus bergerak sehingga ada kedekatan. Nah, kalau seorang khatib penceramah, pendekatannya adalah ya dia bisa merasakan dengan melakukan eyes catching kepada audiensnya. Tatap matanya, caranya ya supaya karena saya juga biasa ngajar public speaking. Kalau public speaking itu yang ditentukan adalah pertama vokal suara itu harus jelas. Jangan sampai vokal itu tidak enak didengar orang. Maksudnya ya pelan, sember, lancip banget, kekerasan, nggak pernah turun, terus dia naik ke atas sampai dia tidur. Nggak boleh, karena suara itu harus kita atur.
Yang kedua adalah tatap pandang. Dan kita gak usah mengunjungi muter-muter jamaah kalau kita penceramah. Eyes catching, tangkap mata, pandangan mata dari para jamaah kita. Disinilah kesempatan kita mentransferkan apa yang kita rasakan kepada mereka. Jadi jangan sampai kita tidak menatap mereka. Ketika kita menatap mereka, ada unsur apresiasi di situ, menghargai orang. Betul kan? Kita menghargai orang. Ketika kita menghargai orang, orang pun akan berbalik hal yang sama. Itu kita rasakan. Oke? Jadi khotib jangan jalan-jalan. Fasilitator boleh jalan. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baik, ya. Saya kira tidak terasa setengah 9 Pak, lebih hampir 9:45. Saya ucapkan jazakallah hasan. Ada pertanyaan? Iya, Saya mau tanya nih. Imam silakan. Nah, itu Ustaz. Ya. Maaf Ustaz. Nah, saya ini mau bertanya tentang tadi yang tentang tujuan dan topik itu dalam judul khutbah apakah harus disampaikan? Ya. Apa yang harus disampaikan? Misalnya kalimatnya seperti ini. Izinkanlah pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul. Apakah harus seperti itu dalam setiap dakwah? Karena saya membaca setelah saya meneliti beberapa dai-dai, bahkan saya juga telah membaca khutbah Jumat di Hadas Baru. Saya belum menemukan di sini ini menyebutkan tentang judul topik dengan tujuan yang disebutkan. Jadi tujuan dengan topik itu saya simpulkan sendiri sesuai dengan apa yang disampaikan dalam buku ini. Jadi saya minta penjelasan terus, apakah harus atau cukup kita sampaikan dan kita kasih tahu tujuan kita dan topik kita di dalam isi ceramah itu. Saya mau penjelasan. Baik, terima kasih. Jadi gini, ya. Sebetulnya memang kalau di buku khutbah tidak kita urai secara rinci tentang prosedur penyampaian dakwah kita kepada jemaah di dalam buku khutbah. Tetapi secara prosedural, agar apa yang kita sampaikan terbaca dengan baik, terdengar dengan baik, maka kita yang mengatur posisi penyampaian hal tadi. Contoh misalkan, ketika di awal kita sudah membuka Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Masuk. Baiklah, jemaah. Jadi kasih contoh. Ya, apa ya? Itu yang saya rasa nggak bisa ngalah sebetulnya. Tidak apa-apa, saja. Yang saya tunggu itu, saya tunggu itu. Baiklah, jemaah rahimakumullah. Al-Fakir pada hari ini akan membawakan judul bla-bla-bla. Akui kerendahan kita di hadapan para jemaah. Disinilah poin kita bisa diperhatikan oleh karena kita pandai membawa diri. Walaupun kita punya kesempatan berbicara di depanmu, tapi kita tetap setting diri kita masih rendah hati di mata orang. Bukan rendah diri, rendah hati. Oke, pertama itu settingnya. Jadi al-fakir apakah terserah bahasa kecil. Baik. Nah, kemudian kalau boleh saya sampaikan dengan judul yang saya telah sebutkan tadi, insya Allah hari ini setelah mendengarkan sedikit apa yang akan saya sampaikan dalam ceramah nanti adalah para jemaah tergugah untuk cinta dengan makhluk tujuan. Enggak menyebut tujuannya. Wah. Itu ya sih. Jadi apa yang setelah saya sampaikan itu saya sudah terbiasa melakukan itu masalahnya. Nah, pada hari ini saya contoh terpaksa. Jadi Jangan terpaksa. saya bisa ngajarin para dai-dai, saya juga takut gitu, salah juga. Akhirnya saya harus terbuka. Sekarang yang di kesimpulan terposisi. Asli sampai closing. Ini jadi drama nih. Baik. Setelah kita mendengarkan apa yang tadi telah saya sampaikan
sampaikan terkait dengan hamba Allah yang cinta dengan lingkungan, memelihara gambut. Maka saya coba untuk memberikan closing statement, apapun bahasanya. Saya coba untuk memberikan closing statement untuk para jamaah semua, bahwa jika kita bisa merawat lingkungan, berarti kita telah mencoba untuk menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian kita kali ini penuh makna dan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kira itu saja. Sekalian sudah saya tutup tadi. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, untuk praktik mata pelajaran yang keempat ini sudah selesai ya. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hatta atas penyampaiannya. Bapak dan Ibu sekalian, saya minta untuk dikumpulkan ini yang tadi tugas diberi nama, silakan Bapak dikumpulkan. Sudah diberi nama? Dan ya, silakan lanjutkan Bu Rati. Untuk evaluasi ditulis di atasnya B4.